Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Tentunya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu tak datang begitu saja. Terdapat serangkaian peristiwa yang melibatkan perjuangan para pemimpin dan para tokoh pemuda. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom kedua, dijatuhkan di atas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa ini memaksa Kaisar Jepang, Hirohito, menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya pada 15 Agustus 1945. Kabar tersebut kemudian beredar dari siaran radio. Golongan muda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi tersebut dengan menyatakan proklamasi. Namun Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta didampingi Regimen Wedyo-Diningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marskal Terauchi. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marskal Terauchi mengumumkan jika Jepang sudah berada di ambang kekalahan. Pemerintah Jepang menyatakan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Sepulang dari Dalat, Soekarno dan Hatta diamankan para pemuda di bawah pimpinan Soekarni, Cairus Saleh, dan Wikana. Pada 16 Agustus 1945, Ibu Padmawati dan Guntur, anak Soekarno yang masih berusia 9 bulan, turut dibawa ke Rangis Dengklok dengan harapan Dwi Tunggal segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ketiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Soekarni dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea lalu diselesaikan, dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ketika teks sudah disetujui. Naskah teks proklamasi kemudian diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Padmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat, serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera merah putih berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga disebarkan lewat berbagai media radio, surat kabar, hingga telegram.